Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pendidikan dan pelatihan diklat petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) telah selesai dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf resmi mengukuhkan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH 2026 di Asrama Haji Pondok Gede serta Markas Komando Daerah Operasi Udara 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 30 Januari 2026. Pengukuhan ini menjadi penanda resmi petugas haji yang akan bertugas pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat pengukuhan menegaskan menjadi petugas haji merupakan amanah besar negara yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga menyangkut kehormatan bangsa, kepercayaan umat, serta wibawa Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh, Indonesia kembali memperoleh kuota haji terbesar di dunia, yakni sebanyak 221.000 jemaah. Besarnya jumlah jemaah dan kompleksitas layanan di Tanah Suci menuntut petugas yang profesional, disiplin, serta mampu bekerja secara terkoordinasi lintas sektor. Karena itu, diklat PPIH menjadi sarana strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kompetensi dan menegaskan peran petugas sebagai pengawal ibadah jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Sebanyak 1.636 peserta disiapkan dalam diklat ini, dengan 1.622 orang mengikuti pelatihan secara aktif hingga akhir sesi tatap muka. Yang saya hormati para menteri, wakil menteri kabinet. Materi meliputi pembinaan fisik, kebijakan penyelenggaraan haji, mekanisme pelayanan di embarkasi dan Arab Saudi, penguatan bahasa Arab, hingga simulasi lapangan. Pembekalan selama diklat ini dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas haji secara menyeluruh, baik dari sisi mental, teknis maupun manajerial dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun 1447 Hijriah. Hasil evaluasi internal menunjukkan indeks performa petugas selama pelatihan berada di atas 90%, menandakan kesiapan petugas dalam mendukung penyelenggaraan haji yang aman, tertib, dan bermartabat. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Dua kakak Presiden Prabowo Subianto, Biati Ningsih Jiwandono dan Mariani Joyo Hadikusumo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan Rabu 28 Januari 2026. Dalam rombongan turut hadir Sudrajat Jiwandono, suami Biati Ningsih bersama kerabat. Kedatangan rombongan keluarga Presiden tersebut disambut hangat oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono serta siswa SMRA 10 dengan yel-yel penuh semangat. Kunjungan diawali dengan melihat langsung siswa dalam membuat kerajinan tangan hasil karya siswa, dilanjutkan dengan pagelaran pentas seni yang menghadirkan beragam bakat seperti pencak silat, paduan suara, hingga pidato dalam 3 bahasa asing. Usai menyaksikan pentas seni, Menteri Sosial mengajak rombongan melihat fasilitas ruang belajar, asrama, laboratorium, hingga ruang makan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai kunjungan ini sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden dan masyarakat tentang pelaksanaan sekolah rakyat yang secara umum berjalan baik. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu juga mengungkapkan perkembangan para murid sekolah rakyat selama ini sangat positif. Sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membuat para siswa semakin percaya diri, motivasi belajar dan kesehatannya semakin membaik. Menerima kehadiran tokoh-tokoh bangsa, para sesepuh, keluarga pejuang yang bisa melihat secara langsung penyelenggaraan sekolah rakyat, khususnya di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta ini. Ini juga menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban kami, samping pertanggungjawaban kepada Presiden juga kepada masyarakat luas tentang penyelenggaraan sekolah rakyat yang alhamdulillah di tahun pertama sekolah rintisan ini telah beroperasi di 166 titik, baik itu jenjang SD, SMP maupun SMA. Di akhir, Mensos menyatakan minat dan bakat siswa-siswi sudah nampak, sehingga itu bisa menjadi modal para guru untuk terus memberikan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan peminatan siswa-siswi. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Ya, demikian berita nasional terkini. Saya Restulan dari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.